dapat mengikuti apa saja sih yang sudah pernah kita bawakan dalam webinar-webinar sebelumnya. Ini untuk mencapai misi kami, kita sampaikan juga bahwa kita bekerjasama dengan beberapa partner. Dalam hal ini adalah ada dari Happy Billionaires Club, sebuah komunitas edukasi saham, ada juga dari Halovina, sebuah platform untuk edukasi finansial juga fantastik. Bersama-sama dengan ketiga partner ini, ada Happy Billionaires Club, Halovina, dan Fantastik, kami dari Efek bergerak bersama untuk mengedukasi masyarakat agar semakin terliterasi tentang pengelolaan keuangan di masyarakat. Oke, selama webinar nanti, teman-teman dapat drop pertanyaan selama pemateri menyampaikan materinya di chat room di everyone. Silakan teman-teman drop pertanyaan di sana, nanti kita akan bahas pertanyaan tersebut di sesi Q&A. Jangan lupa juga, saya juga ajak teman-teman untuk bergabung di channel Telegram kami di t.me/sahabatfinedu. Ada juga di follow Instagram kita untuk mengikuti info mengenai webinar-webinar kita selanjutnya di @finedu.id. Termasuk juga tadi saya sampaikan untuk jika teman-teman ingin mengikuti topik-topik kita yang pernah kita angkat sebelumnya dalam webinar sebelumnya, boleh untuk kunjungi di YouTube kami, channel YouTube kami di Finedu Indonesia. Oke, jangan lupa juga saya ingatkan teman-teman setelah acara selesai nanti untuk mengisi form feedback yang akan disampaikan melalui admin juga nanti di WA Group untuk perbaikan kami ke depan membawakan webinar ini. Langsung saja, sebelum ini, kita langsung undang untuk narasumber kita siang hari ini, Bapak Ridoni, MH Utasoid, beliau saat ini adalah sebagai Kepala Subbagian Edukasi Perlindungan Konsumen dari OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dia akan membawakan materi tentang apa sih waspada terhadap investasi bodong ini, sehingga kita jadi lebih mengerti, lebih paham lagi, dan tentunya teman-teman juga terhindar dari jebakan investasi bodong yang ada di luar sana. Oke, langsung saja saya undang narasumber kita. Selamat siang Pak Ridoni. Halo, selamat siang Pak Daniel Pardede. Ya, selamat siang Pak. Ini saya matikan kamera nggak apa-apa ya Pak? Supaya sinyal saya cukup. Iya, siap. Oke. Sama-sama PSMS Medan kayaknya nih Pak kita ya. Dari Bonapasogit ya. Oh, ya. Oke Pak, silakan Pak. Langsung aja. Oke, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bisa sharing dalam forum webinar Indonesia Financial Educator Community. Yang saya hormati di sini ada berbagai co-founder ya, atau pendirinya ada Pak Stefanus, ada Bu Betty, lalu ada Pak Daniel, ada Bu Olivia, ada Pak Mario, lalu ada Pak Aditya, lalu ada Ibu Melda, lalu ada Ibu Yeni, dan tentunya yang berbahagia siang ini Bapak Ibu peserta. Ya, silahkan Pak, sudah ini. Suaranya Bapak ke mute sebentar, kami silakan dibuka Pak. Oke, ya baik, sudah dibuka. Ya, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia hari ini, saya yakin dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Apalagi seharusnya Sabtu Minggu kita bisa gogoleran gitu ya, kalau orang Sunda bilang, atau rebahan menikmati liburan. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu bersama-sama menggali suatu informasi atau pengetahuan, itu ada hal yang baik dalam hal menabur yang tentunya nanti semoga bisa menuai kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, Pak Moderator, berarti saya langsung bisa bawa materi ya? Oke, silakan Pak Ridoni. Oke, baik. Sudah dapat share slide ya? Oke. Oke, kelihatan ya bahannya? Ya, jelas? Jelas ya, baik. Nah, sebelum saya mulai mungkin ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Asal kalau udah sayang, kalau nggak ada uang jangan ditendang abangnya ya. Nah, perkenalkan nama saya Ridoni Marison Hasudon Utasoid, Bapak Ibu. Mungkin terlalu panjang ya. Nah, orang-orang biasanya manggil saya Rido, tapi nggak pakai Roma. Nah, tadi udah jelaskan moderator, saya sekarang sebagai Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya saya juga pernah menjadi PNS di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai auditor pemerintah sebelum akhirnya mengabdi pada negara melalui OJK ini, yang lebih tepatnya di OJK Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, saat ini kita akan bahas tentang waspada investasi bodong. Nah, agenda yang akan kita bahas kali ini itu ada 4. Yang pertama, kondisi kininya bagaimana sih ya saat ini, dan apa yang dilakukan juga oleh OJK, dan nanti tentu kita akan juga fokus pada yang lagi marak ya, yang diperhatikan oleh OJK maupun SWI. Lalu yang kedua, sebab dan dampaknya ya, kalau kita kenapa sih orang tertarik pada investasi bodong, atau dampaknya apa di masa depan. Lalu yang ketiga, aksi dan antisipasi yang harus kita lakukan termasuk oleh Satgas Waspada Investasi. Lalu yang keempat adalah tantangannya. Nah, kondisi kininya bagaimana? Saya mau kasih gambaran dulu Bapak Ibu. Mungkin kalau di berita-berita ada yang sering mendengar istilah Satgas Waspada Investasi atau SWI. Yang memang seolah-olah juru bicaranya itu OJK. Ya. Padahal di dalamnya itu ada 13 kementerian atau lembaga. Mulai dari OJK sebagai ketua dan sekretariat Satgas SWI, lalu ada Kementerian Perdagangan RI, lalu ada Kementerian Koperasi dan UMKM RI, lalu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu ada Kepolisian, ada Kejaksaan, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agama. Nah, ini kenapa penting Kementerian Agama, kayak kemarin yang lagi ramai kan? Ada First Travel, ada Abutur, dan sebagainya. Lalu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Riset Teknologi Pendidikan, ada Bank Indonesia, dan ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, saat ini kita akan melihat data entitas dan secara khusus peer-to-peer lending, ya, financial technology. Jadi salah satu jenis financial technology, ada yang bilang sih ada 4 jenis, ada yang financial technology bicara soal pembayaran, ada agregator. Nah, ini khusus untuk yang lending, ya. Yang kalau bahasa medianya disebut sebagai pinjol, pinjaman online. Nah, kalau dari sisi dari entitas, pada tahun 2017 SWI tadi, itu kita udah berhasil menutup sampai 79 entitas. Nah, yang paling banyak itu 30 itu di investasi uang. Dan banyak jenisnya, ada investasi forex, cryptocurrency, investment aset manajemen, investasi saham, ya terkait deposito berjangka, pelunasan hutang, kredit mobil, produk kecantikan, dan sebagainya. Lalu tahun 2019 makin banyak lagi, ya 442 entitas investasi ilegal. Lalu 68 entitas gadai ilegal. Nah, ini memang gadai juga lagi kami tertibkan yang swasta-swasta yang belum punya izin. Lalu sebanyak 1.493 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal atau yang pinjol tadi. Jadi sebenarnya memang pinjol ini yang ilegal itu kalau dibabat 1 tumbuhnya 1.000 ya. Lalu kembali lagi kita lihat tahun 2018 106 entitas investasi ilegal, 404 entitas peer-to-peer lending juga ditutup. Tahun 2020 194 entitas investasi ilegal, 75 entitas gadai ilegal, dan masih banyak juga 800 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang ditutup. Jadi kita bisa lihat trennya, makin dibabat dia makin terus ada. Dan ini memang tadi kenapa SWI perlu berbagai banyak kementerian dan lembaga di dalamnya, karena masing-masing memang punya otoritasnya, ya, produk investasi, dan masing-masing punya kewenangannya. Lalu selanjutnya, terkait financial technology peer-to-peer lending, nah, kita bisa lihat di sini, saat SWI Pusat itu melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal, itu sepanjang tahun 2018 hingga Agustus 2020, Satgas SWI telah menghentikan dan mengumumkan melalui siaran pers sebanyak 2.717 entitas fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Jadi memang fintech lending ini diatur oleh OJK berdasarkan POJK 77 tahun 2016 yang sebenarnya sekarang sedang mau kami coba upgrade ya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat server-servernya ada di mana aja. Ya, yang paling banyak tidak diketahui malahan ya. Di Indonesia juga cukup banyak 22%, bahkan sampai ada yang di Amerika Serikat 14% dan sebagainya. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangan fintech peer-to-peer lending? Saya mau jelasin dulu secara konsep sederhana. Fintech peer-to-peer lending ini atau fintech lending atau pinjol tadi itu sebenarnya hanya aplikasi atau platform yang menghubungkan antara investor atau yang punya uang lebih dengan si peminjam, borrower yang butuh dana melalui aplikasi. Nah, sebenarnya tujuan kenapa sih digalakan ini selain kita tahu bahwa era digital ini salah satu penerapan teknologi informasi itu membantu mempercepat akses atau inklusi keuangan, bahkan sampai ke daerah-daerah. Makanya OJK dukung pertumbuhannya, namun tetap dipantau dan termasuk diatur. Nah, kita bisa lihat di sini, akumulasi penyaluran pinjaman nasional itu per Juli 2020 itu udah mencapai 116 triliun atau naik 134% ya dari tahun ke tahun. Lalu akumulasi rekening borrower ya atau peminjam nasional per Juli 2020 itu sudah hampir mencapai 26 juta sekian atau naik 132% sekian. Lalu akumulasi rekening lender atau investor itu mencapai 663.000 sekian atau naik 28%-an. Nah, ini artinya kita bisa melihat bahwa perkembangan daripada fintech lending ini adalah sangat cepat sekali. Ya, karena tadi ada teknologi informasi yang dipakai. Selain itu kita bisa lihat sampai saat ini yang terdaftar itu sudah 123, yang berizin 33. Itu kalau dibagi dari usahanya atau bisnisnya, konvensional itu 145 dan syariah 11 entitas ya. Jadi dan saat ini memang OJK masih melakukan moratorium terhadap pendaftaran dari fintech lending ini ya, karena ada kondisi pandemik juga yang perlu kita harus perhatikan sehubungan dengan tadi bagaimana fintech ini bisa mengatur non performing loan-nya ya atau non performing financing-nya. Lalu selanjutnya permasalahan fintech peer-to-peer lending ilegal itu kita bisa lihat dengan cara yang pertama, pastikan bahwa fintech lending ini memang terdaftar di OJK. Jadi kalau memang tidak terdaftar di OJK, Bapak Ibu bisa lihat di websitenya OJK atau di Sikapi Uangmu itu pasti ilegal. Jadi kalau memang ciri-ciri fintech ilegal ini kan bisa langsung ketahuan kalau tidak terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, bunga pinjamannya tidak jelas. Lalu yang ketiga, alamat peminjamnya tidak jelas dan berganti nama. Ya, bahkan nanti ketika di Play Store ya, lihat ada aplikasi fintech lending, ya pastikan sesuaikan nama perusahaannya itu memang nama perusahaan yang terdaftar, karena kadang-kadang mereka suka pakai nama-nama yang mirip ya. Jadi memang pastikan, padahal mungkin aplikasinya namanya mirip tapi perusahaannya bisa namanya beda gitu ya. Ya, jadi bisa diperhatikan dengan baik-baik. Lalu media yang digunakan. Pelaku fintech lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku. Jadi sesuai dengan POJK 1 2013 sebenarnya, ya pelaku usaha jasa keuangan itu dia harus meminta izin kalau mau menggunakan misalnya mau promosi produknya lewat SMS. Bahkan cenderung OJK bilang kalau bisa jangan lewat SMS, ya. Lalu yang kelima adalah penyebaran data pribadi peminjam. Ini ciri-ciri yang ilegal. Lalu yang selanjutnya adalah tata cara penagihannya nih. Yang pertama tidak hanya kepada peminjam, tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja hingga atasan di luar kontak darurat yang disampaikan peminjam. Jadi kalau udah mulai dia nagih-nagihnya atau provokasinya ke orang di kontak-kontak kita itu sebenarnya udah ilegal. Ya, karena tadi
kami tuh udah dorong juga salah satu fintech ini punya asosiasi. Asosiasi ini, AFP ini, dia mengeluarkan kode etik. Nah, salah satunya nggak boleh seperti ini. Jadi kalau ada yang seperti ini pasti udah ilegal. Lalu yang kedua, dia pakai cara fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual. Lalu yang ketiga, penagihannya sebelum batas waktu, bahkan dikejar-kejar, ya, seolah-olah orangnya, ayo cepat-cepat bayar. Nah, ini adalah contoh tindakan intimidasi dari debt collector yang ada di fintech ilegal. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih contoh WA-nya, ya. Di sini sampai ada yang bilang, Anda saya kasih 2 solusi katanya. 1, bayarkan minimal 1 angsuran. 2, Anda bersedia foto bugil sebagai jaminan, silakan pilih Kak dan sebagainya. Jadi ini kalau udah nggak etis, ya, pasti ini sebenarnya udah ilegal. Karena kalau udah ketahuan, OJK bisa cabut izinnya, ya, bahkan melalui asosiasi juga, ya. Lalu selanjutnya, nah ini contoh kasusnya juga. Ini contoh kasus salah satu dari email yang antara konsumen dengan fintech ilegal. Nah, salah satu pelaporannya, ini kami tutupi namanya, kita akan garis bawahi atau highlight. Di sini lihat, ternyata konsumen ini menggunakan 141 aplikasi. Bayangkan, jadi memang, dan bahkan kalau di Sulawesi Tenggara, ada yang pernah 20, ada yang 30. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama sebagai konsumen. Nah, seringkali ketika sudah terjebak dengan fintech ilegal, ya khususnya yang lending ini, akhirnya kecenderungan masyarakat gali lubang tutup lubang dengan cara meminjam di ilegal lagi, sampai akhirnya udah nggak mampu dan diteror terus. Jadi artinya harus ada pengendalian pribadi juga ketika kita mau melakukan aktivitas pada sektor jasa keuangan atau mau melakukan investasi atau bahkan tadi memperoleh pinjaman atau modal melalui fintech lending ini, termasuk dengan produk-produk yang lain yang disebutkan di atas tadi. Nah, sebab dan dampaknya. Nah, berdasarkan pengamatan kami, penyebab utamanya adalah kenapa akhirnya orang mau menggunakan fintech lending ilegal tersebut. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi. Lalu yang kedua, nasabah tidak punya uang. Lalu yang selanjutnya, konsumen tidak mikir matang dulu, langsung terima SMS, wah bisa langsung dapat duit nih, langsung klik, habis itu langsung transaksi. Terus akhirnya kalau kita buka aplikasi kan ada tanda persetujuan bahwa boleh masuk ke kontak, boleh masuk ke foto, boleh masuk ke video dan sebagainya, akhirnya bisa diakses dan sebagainya. Lalu nasabah sengaja tidak membayar juga, ada juga. Lalu penghasilan nasabah tidak cukup, tadi gali lubang, tutup lubang. Makanya sampai ada yang bisa pakai, udah tahu itu ilegal, tapi dipakai terus. Baru kalau ada masalahnya nggak bisa ditangani sendiri, lapor ke OJK. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah pelaku bisa menggunakan data pribadi. Ya, lalu yang kedua, teror, intimidasi, pelecehan. Dan yang ketiga, tadi secara psikologi, ya nasabah atau konsumen menjadi tertekan. Nah, bagaimana dengan aksi dan antisipasinya? Nah, Satgas Waspada Investasi itu mengedepankan sebenarnya pencegahan. Nah, pencegahan yang dilakukan adalah pertama kami melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua kami koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita-berita kemarin ada polisi bekerja sama dengan polisi langsung sidak, ada satu kantor gedung di situ banyak pegawai atau orang, ada perusahaan fintech ilegal yang langsung dibongkar, ya, modus operandinya di situ. Lalu edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan atau sektor jasa keuangan dan masyarakat. Ini penting juga edukasi. Karena edukasi bentuk dari preemptif atau preventif. Ketika masyarakat tahu, berarti masyarakat mulai aware terhadap entitas ilegal atau fintech lending ilegal ini. Nah, bagaimana dengan penanganannya? Nah, penanganannya dilakukan dengan menangani investasi ilegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas entitas investasi ilegal. Makanya salah satunya OJK sangat proaktif juga dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi, Informatika dan Komunikasi, karena memang Kominfo ini yang punya wewenang untuk langsung menutup akses
aplikasi yang ada di Google Store dan sebagainya. Ya, lalu yang kedua, mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, lalu mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat melalui siaran pers, lalu menyampaikan laporan informasi kepada Barreskrim Polri untuk diproses penegakan hukum. Ya, ini kalau misalnya delik-delik pidana umum, ini sebenarnya bisa langsung dilaporkan kepada kepolisian atau APH, aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya, tindakan Satgas terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal adalah kalau tindakan OJK dan SWI, ini tentu kami tadi yang seperti dijelaskan, menghentikan fintech ilegal, kita memblokir, termasuk bagaimana kami secara masif juga dan rutin tiap bulan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di website OJK maupun berita-berita, itu terkait entitas-entitas mana saja yang sudah ditutup, ya. Lalu kami juga mengumumkan kalau udah ada entitas yang baru mendaftar atau mendapatkan izin, selalu diinformasikan kepada masyarakat. Lalu tadi ada laporan informasi kepada Polri, lalu batasi ruang gerak transaksi keuangan, perbankan, atau melalui juga payment system. Lalu mendorong fintech yang mungkin sebenarnya bagus, tapi belum daftar. Ini banyak juga kita dorong. Nah, tindak lanjut penanganannya bisa cyber patroli lewat Kemenkominfo, lalu penegakan hukum Polri dan blokir. Nah, memang di sini ada gapnya deteksi teknologi ya. Kita memang sarana dan prasarananya terus dikembangkan, termasuk undang-undang. Salah satu undang-undang yang lagi kami dorong ada itu adalah undang-undang perlindungan data konsumen. Ini menjadi penting. Nah, tipsnya apa sih untuk masyarakat menghindari fintech lending ilegal ini? Yang pertama adalah pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Ini juga sebenarnya berlaku untuk produk entitas yang lain. Ya. Entitas investasi maksudnya. Lalu yang kedua adalah pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ini perlu kita sadari bahwa kita sebagai manusia juga harus menahan diri dari sikap rakus atau serakah. Ya. Jadi kalau saya lihat fenomenanya sepanjang saya melaksanakan tugas sebagai edukasi dan perlindungan konsumen, banyak masyarakat begitu cepat mudah tergiur, apalagi kalau udah iming-iming hadiahnya begitu besar, bunganya besar, langsung kayaknya kalau di kartun-kartun tuh matanya langsung hijau ya katanya. Nah jadi ini yang perlu kita harus kendalikan, ya. Makanya perlu juga pemahaman. Lalu yang selanjutnya adalah pinjam untuk kepentingan yang produktif, ya. Lalu pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Secara sederhana, ya ini Bapak Ibu bisa mengingat aja 2L. Ya kalau dulu kita sering dengar 4L, lu lagi katanya gitu ya. Ini 2L aja, ya. Legal dan logis. Legal tadi pastikan bahwa entitas investasi manapun itu memang sudah punya izin dari otoritas terkait. Kalau di sektor jasa keuangan ada OJK. Ya, sektor jasa keuangan itu ada perbankan, pasar modal, ada industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu banyak banget. Ada asuransi, perusahaan pembiayaan, dana ventura, BPJS juga termasuk, habis itu dana pensiun, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah logis. Nah, logis ini pastikan bahwa yang ditawarkan itu memang wajar. Nggak muluk-muluk. Masa cuman kita nyetor 300, hadiahnya udah bisa jalan-jalan ke Dubai. Ya, atau dapat mobil. Ya, atau bunganya dihitung-hitung per bulan aja. Misalnya per bulan bisa sampai 100%. Ini sebenarnya udah mungkin kita harus pastikan lagi balik ke poin yang pertama, yaitu legal. Jadi ingat aja 2L. Legal dan logis. Tapi kalau udah memang dia nggak punya izin, udah tinggalkan Bapak Ibu. Jangan coba-coba. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya diolah dari berbagai sumber. Bapak Ibu bisa pakai, walaupun nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi dan komposisi. Ini yang perlu juga diperhatikan oleh masyarakat, oleh kita bersama, saat kita memilih produk investasi. Kita harus tahu resiko, lalu habis itu return-nya gimana, manfaatnya gimana. Ya, jadi dari sini bisa jadi patokan. Oh, kalau misalnya ada yang menawarkan ya investasi ilegal dengan produk yang sama tapi bunganya jauh lebih tinggi, berarti kewajarannya dipertanyakan. Nah, kita bisa beralih ke
poin yang pertama tadi. Cek apakah entitas tersebut sudah dapat izinnya dari OJK atau dari entitas yang berwenang. Contoh kalau yang berwenang itu kripto aset. Kripto aset itu otoritasnya Bapepti. Atau rohani ya, atau ibadah ya kayak haji, umroh itu ada Kemenak. Jadi pastikan cek ya dan sebagainya. Nah, tantangannya bagaimana sih ke depan? Nah, salah satu tantangan dalam penegakan investasi ilegal ini atau investasi bodong ini adalah permasalahan penegakan hukum. Yang pertama, pelaku. Sering tidak semua pelaku diproses hukum atau pelaku utama DPO atau orang pencarian lah gitu ya. Lalu yang kedua, mengganti nama entitas baru. Wah, ini banyak nih sering. Jadi dari namanya misalnya Mekarsari bisa diubah aja langsung Sari Mekar atau mekarnya R-nya 2, sarinya 1 dan sebagainya. Jadi cepat ya, apalagi teknologi informasi itu memang satu hal tantangan sendiri ya untuk mengelolanya. Lalu yang kedua, perangkat hukum. Memang sudah terdapat undang-undang yang cukup untuk menjerat si pelaku, diantaranya KUHP ya terkait pidana, lalu undang-undang ITE, lalu undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. Tapi memang tadi kita lagi mendorong bagaimana undang-undang yang membahas secara langsung tentang informasi konsumen ya atau nasabah itu ada yang mengatur secara khusus. Lalu kedua, korban sering tidak melapor karena malu ya, karena kerugiannya juga kecil atau karena takut diteror. Lalu habis itu tentu ada delik material. Kadang ya kalau misalnya dia ruginya cuma 2 juta, terus lapor ke APH, misalnya para penegak hukum, dia repot mungkin nanti akhirnya nilainya terlalu kecil dan sebagainya. Jadi ini memang salah satu permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya adalah penegak hukum. Nah ini memang prioritas penanganan perkara hukum, itu biasanya APH punya prioritas, karena nggak semua perkara hukum itu bisa ditangani dengan keterbatasan orang yang ada. Kadang ya akhirnya mau nggak mau perkara-perkara yang material dari substansi maupun nilai itu yang diprioritaskan dulu. Lalu biaya perkara dibandingkan kerugian tidak sebanding. Lalu tentu perlu ada delik aduan. Ya kalau sepanjang korbannya tidak melapor, aparat penegak hukum akan kesulitan untuk menindaklanjutinya. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu dasar hukum yang biasanya dipakai dalam menangani peer-to-peer. Entitas ilegal atau secara khusus ini peer-to-peer lending ilegal. Bisa di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini bisa dilihat di pasal 26 ayat 1 ya. Lalu bisa juga di pasal 27 ayat 1, ayat 3, ayat 4. Ya, di sini ada perbuatan yang dilarang. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama. Lalu bisa juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, di pasal 368 ayat 1, lalu pasal 369 ayat 1, ya, lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 9 ayat 1, lalu ada pasal 19, bahkan secara khusus kalau tadi pinjol atau fintech peer-to-peer lending, itu diatur secara khusus di POJK 77 2016. Bahkan ada juga yang terkait inovasi digital itu POJK 13 tahun 2018. Bahkan OJK juga mengeluarkan khusus juga POJK tentang perlindungan konsumen di POJK 1 tahun 2013, ada POJK 18 tahun 2018. Bahkan kami juga untuk dalam proses penanganan pengaduan juga ada POJK 31 2020. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan Bapak Ibu bisa baca dan bagaimana akhirnya kita bisa melindungi diri kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada kontak yang bisa dihubungi kalau memang nanti punya permasalahan khususnya terkait pelaku usaha jasa keuangan, termasuk tadi entitas ilegal, dalam hal ini OJK sebagai ketua SWI. Tadi konsepnya SWI itu terdiri dari 13 lembaga atau kementerian. Nah, ini Bapak Ibu bisa hubungi di kontak OJK 157 atau di WhatsApp. Ini WhatsApp-nya bisa diingat. Ini WhatsApp ini rojak disebutnya ya, robot penjawab kontak OJK. Jadi memang nanti ada otomatis robot yang menjawab, tapi kalau nggak bisa dijawab nanti disalurkan ke manusia yang menanganinya.
Ini Bapak Ibu bisa ingat di 081 157-nya 3 kali. Jadi 081 157 157 157. Atau ke email konsumen@ojk.go.id. Nah, kalau khusus untuk investasi ilegal, entitas investasi ilegal itu bisa juga ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Nanti kami akan meneruskannya kepada lembaga atau kementerian berwenang terkait, ya. Atau mau surat boleh ke anggota Dewan Komisioner OJK bidang EPK, Menara Radius Prawiro, lantai 24, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa juga download di Play Store, ya, di sikapiuangmuojk.go.id. Ini selain daripada tadi ada list entitas fintech yang legal atau fintech lending yang legal tadi, ini juga banyak sarana memahami pengelolaan keuangan juga ada, kalkulator keuangan juga ada, terus program-program yang terbaru juga ada. Ini boleh di-download dan bisa jadi sarana kita untuk makin paham tentang pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana kita berwaspada investasi bodong atau ilegal tadi. Nah, saya tutup dengan satu buah pantun. Ada rujak, ada kedongdong. Kalau mentimun biasanya dijadiin acar. Mari jauhi investasi bodong. Kalau rugi, sakitnya lebih dari ditinggal pacar. Cukup sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Pak Rido. Rujak sama kedondong ya Pak, jadinya ya Pak. Iya, karena lagi panas juga di sini. Biar agak segar. Oke Pak Rido, jadi tadi disampaikan 2L ya Pak Rido ya? Ya, Legal, 2L. itu yang menjadi catatan kita. Juga sebaiknya dalam memilih juga OJK kasih tips bahwa perlu yang terdaftar ya Pak, dan kita juga perlu pinjam sesuai kebutuhan dan pinjam untuk yang produktif, serta kita perlu memahami produknya itu sendiri Pak, begitu ya Pak Rido ya. Oke Pak Rido, beberapa sudah masuk pertanyaan, boleh langsung kita ke Q&A ya Pak? Boleh Pak, silakan. Oke Pak. Pertanyaan pertama Pak, ini masuk di list saya, nggak tahu dari siapa nih, mungkin dari FM tadi ya. Ini kaitannya dengan yang terdaftar tadi Pak. Apakah gagal bayarnya investasi yang terdaftar Pak? Kalau tadi kan perlu terdaftar ya Pak, tapi ada juga investasi yang terdaftar tapi gagal bayar Pak. Contohnya seperti ini saya sebutkan saja MIMCO, dia terdaftar di OJK Pak, tapi gagal bayar, dan bagaimana cara perlindungan konsumen oleh OJK ini Pak dalam hal ini? Oke. Ini langsung saya jawab aja nih Mas. Oke, silakan Pak. Oke. Yang pertama, kalau memang terdaftar Bapak Ibu sesuai dengan POJK 1 2013, POJK 18 2018, nasabah atau konsumen bisa menyurati secara tertulis kepada PUJK-nya, pelaku jasa keuangannya. Ya, kalau merasa dirugikan, atau bahkan kalau ada tindakan yang melanggar hukum bisa dilaporkan juga. Komplain istilahnya. Nanti 20 hari kerja mereka wajib menindaklanjuti, termasuk memenuhi kewajiban Bapak Ibu. Nah, kalau tidak direspon selama 20 hari kerja tersebut, dan responnya harus tertulis, bahkan boleh memang diperpanjang sepanjang POJK-nya memberikan alasan secara tertulis 20 hari kerja lagi. Tapi kalau sama sekali nggak direspon, langsung masuk ke fase selanjutnya, yaitu lapor ke OJK secara tertulis. Dan jangan lupa, kalau bisa, disimpan baik-baik tanda bukti pelaporan secara tertulisnya. Entah bisa lewat email saat ini karena pandemi, atau mungkin lewat surat yang dikirimkan, dan sebagainya. Nah, itu nanti memang akan ditindaklanjuti oleh si pelaku jasa keuangannya. Mungkin itu dari kami. Oke, jadi pelaporan tertulis terhadap POJK-nya sendiri Pak, setelah itu kita tunggu respon dari mereka seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya kalau memang tidak ada respon, berarti boleh untuk lapor langsung ke OJK. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan jelas buat yang bertanya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, jika saya ada kartu kredit di bank resmi, tapi ini bukan saya yang melakukan, ini bukan saya yang melakukan tapi bukan saya yang melakukan dengan tanda tangan resi, bukan tanda tangan saya. Bukti saya, oke, sampai saat ini saya ditagih dengan cara seperti yang Bapak sampaikan tidak elok. Jadi dia punya kredit ke bank Pak, tapi ditagihnya tidak elok, nggak seperti yang tadi disampaikan tentang pinjol tadi.
apa yang dapat dilakukan Pak seperti itu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik, ini saya mau nanya dulu, ini bank resmi atau pinjol tadi, karena memang dua jenis entitas berbeda. Oke, mungkin dari yang bertanya dapat unmute untuk dapat jelaskan ke Pak Rido. Sorry Pak, sepertinya bank resmi Pak. Kredit Bank di bank resmi resmi. ya, karena kartu kredit tadi ya, sama ada tanda tangan resinya. Nah, kalau memang bukan yang bersangkutan yang menandatangani dan merasa dirugikan, ini bisa tadi sesuai dengan yang saya jelaskan pertama prosedurnya, tolong komplain secara tertulis kepada bank resmi tadi, ya supaya ditindaklanjuti termasuk sarana mereka, karena ini nggak boleh sebenarnya kalau misalnya pakai intimidasi. Tadi kami udah jelasin. Fintech legal aja nggak boleh, apalagi bank resmi. Bank itu sangat highly regulated ya. Jadi biasanya mereka akan sangat hati-hati ya untuk melakukan penagihan dan sebagainya. Ini memang apalagi kalau pihak ketiga aja, perusahaan pembiayaan aja sesuai dengan PJK terbaru, mereka wajib tersertifikasi. Ya, karena kan sekarang banyak tuh masyarakat tiba-tiba jaminannya ditarik gitu ya. Ini apalagi bank. Nah, jadi kartu kredit ini bisa, ya kalau kartu kredit ini bisa dua sarananya. Bisa, tadi kalau ke PJK-nya, sama kalau nggak direspon bisa ke BI, karena BI itu ada tetap otoritas sistem pembayaran, atau ke OJK, terkait tadi. Ya Pak. Oke, semoga cukup jelas ya tadi ya. Saya terputus dari Pak Rido. Oke Pak Rido. Berikutnya Pak dari Ibu Debbie Wijaya. Di mana kita dapat mengecek Pak legalitas dari entitas seperti cryptocurrency dan future trading. Oke. Kalau untuk cryptocurrency atau ini salah satu jenis dari kripto aset, Bapak Ibu bisa ngeceknya di Bapepti. Walaupun sependek pengetahuan kami ya, kemarin saya sempat nanya orang Bapepti, sebenarnya kripto aset atau cryptocurrency, kan kripto aset banyak jenisnya, itu sebenarnya mereka baru terdaftar sekitar 13 atau 12 ingat saya. Jadi artinya ya memang tadi masyarakat kami sarankan kalau bisa selain daripada mengetahui izinnya atau terdaftar, ingat Bapak Ibu, daftar itu belum tentu dapat izin. Karena kalau biasanya daftar dulu, mereka harus memenuhi dulu persyaratan, baru mereka dapat izin. Nah itu tolong perhatikan produknya, dalami PK-nya atau akadnya, atau ketentuan tertulisnya, sehingga masyarakat paham resiko dan manfaatnya, sehingga itu memperkuat logika atau logis tadi. Jadi itu saran kami. Jadi kalau misalnya mau kripto aset, itu bisa ke Bapepti. Bapepti itu di bawah Kementerian Perdagangan. Oke, jadi ke Bapepti ya Pak ya. Untuk cryptocurrency, walaupun memang masih belum banyak yang terdaftar di Indonesia ya Pak, seperti itu ya Pak? Iya, masih terbatas. Itu juga baru yang terdaftar baru awal 2020. Kami salah satu kemarin mendesak, ada yang lagi booming besar banget, nggak usah saya sebutin ya mereknya. Akhirnya mengajukan pendaftaran, mempercepat pendaftarannya dan sudah terdaftar. Oke. Berikutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Mau tanya bagaimana dengan Vingo Pak, atau Vingo, VTube yang masih sering beredar ajakannya, apakah mereka ilegal? Belum lama ini juga ada Alimama, ini memakai nama grupnya Alibaba yang returnnya nggak masuk akal. Oke, itu kalau boleh tahu, karena saya nggak hafal entitas begitu banyak tuh ilegal, tadi hampir ribuan, jenisnya apa ya? Ini mungkin jenis dapat usahanya. Ya boleh, mungkin siapa yang nanya usahanya apa, terkait apa, apakah di sektor jasa keuangan atau... Kalau walaupun dari sisi nama mungkin ini cukup ini juga ya Pak. Sekilas sih memang sepertinya kurang kompeten, kurang legal begitu seperti dari sisi nama. Oke, mungkin sambil menunggu teman yang bertanya tentang itu tadi supaya dapat dijelaskan lebih jelas lagi ke Pak Rido dari pertanyaannya. Dari ya, atau nanti gini Mas, bisa kalau mau ngecek itu di website www.ojk.go.id, itu kami juga merilis entitas-entitas yang ilegal. Yang tadi kan udah kami paparin tuh datanya 2017, 2018. Biasanya ada list namanya, boleh nanti cek di situ.
Ya, karena biasanya OJK karena ketua SWI nggak hanya sektor jasa keuangan, termasuk sektor-sektor atau produk investasi atau entitas investasi yang berada dalam SWI, Satgas Waspada Investasi, yang ada 13 kementerian lembaga tadi. Jadi bisa dicek di OJK tersebut. Di alamatnya dapat ulang Pak tadi Pak? www.ojk.go.id. Oh, ojk.go.id ya. Ya. Oke, di Satgas. Atau tadi di Sikapi Uangmu, di situ ada portal investor. Nanti bisa cari di situ, termasuk yang legal juga. Oke. Oke, baik, nanti dapat teman-teman langsung cek sendiri entitas-entitas yang dicurigai, mungkin itu masuk kategori bodong ya di website yang sudah disampaikan oleh Pak Rido tadi. Berikutnya Pak, dari Tricia Pak, investasi properti berupa kepemilikan dalam lot, ada surat pesan dan perjanjian yang ditandatangani notaris itu bagaimana Pak? Investasi properti berupa kepemilikan dalam lot, ada surat pesan dan perjanjian yang ditandatangani notaris. Karena kalau kita tanya ke Smart Property Group, mereka memang bidang usahanya tidak diawasi oleh OJK. Jadi investasi properti, Pak. Oh, kalau ini karena bicara soal investasi properti tadi, berarti ada perikatan atau ada dokumen-dokumen yang ya antara kedua belah pihak itu mungkin perlu dibaca lebih lanjut ya, karena memang tadi properti itu nggak di bawah OJK. Jadi saran kami sih masyarakat kalau bisa lihat prosedur atau ketentuan yang terkait, termasuk tadi kalau memang ada perikatan atau perjanjian, baca baik-baik. Ya, karena itu penting. Termasuk kalau yang di sektor jasa keuangan kayak akad, PK, polis itu kami sangat dorong masyarakat untuk membaca dengan seksama atau dengan teliti. Oke. Oke, sorry sinyal saya sampai naik turun. Berikutnya Pak Rido. Tentang ini ya, Pak, perusahaan BUMN Pak, yang saat ini bermasalah Pak, dan menjadi sorotan. Ya. Apakah seperti mereka dapat dikategorikan sebagai investasi bodong? Prinsipnya gini Bapak Ibu, sepanjang sudah dikeluarkan izinnya oleh OJK, itu investasi legal, ya bukan bodong. Tapi memang faktanya ada yang bermasalah. Kalau di bank itu mungkin RBC-nya, atau kalau misalnya ya ada yang terkait asuransi lah kemarin dan sebagainya ya. Itu memang OJK biasanya juga mengedepankan bagaimana akhirnya tetap entitas yang sudah diberikan izin OJK itu tetap melindungi konsumennya dengan cara menyelesaikan kewajibannya. Tapi soal proses waktu ya tadi, kalau BUMN kan pemegang sahamnya pemerintah. Kami mendorong biasanya pemerintah untuk bagaimana misalnya salah satu bentuknya contoh apakah bisa melakukan penyetoran modal atau sebagainya, karena BUMN itu tentu akan membawa nama baik negara kita juga. Jadi pasti penyelesaiannya harus juga dilaksanakan kepada konsumen. Oke. Karena dia terdaftar ya Pak, bagaimanapun juga belum dapat dikategorikan sebagai investasi bodong ya Pak? Iya, jadi kalau dia udah terdaftar dapat izin pasti otomatis dia sudah legal. Bahkan tadi kalau dia ada masalah, bahkan kalau nggak nurut kan OJK punya wewenang memberikan sanksi. Sanksi itu macam-macam. Ada sanksi administrasi ya secara tertulis dulu, peringatan dan sebagainya. Terus bisa juga yang paling tanda kutip ya paling keras itu adalah ciu misalnya cabut izin usaha, atau kita bisa masuk ranah ke litigasi atau hukum. Oke. Tadi dari Imelda Purba, daftar investasi resmi yang terdaftar di OJK dapat diakses di mana Pak? Kalau yang resmi Pak? Kalau yang resmi bisa di tadi www atau www.ojk.go.id, bisa juga download di Play Store di Sikapi Uangmu, atau bisa telepon tanya ke 157, atau bisa WA, kita ada robot penjawab kontak OJK di 081 157 157 157. Oke, jadi sudah cukup lengkap dan mudah bagi masyarakat buat mengecek gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Berikutnya Pak Rido dari Fitra. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah aplikasi-aplikasi pinjaman online yang terdapat keterangan diakui
dan diawasi oleh OJK, apakah benar-benar hal tersebut? Benar adanya maksudnya? Atau sebuah rekayasa? Itu pertama. Terus pertanyaan keduanya, apakah Oke. investasi yang menggunakan skema Ponzi termasuk investasi bodong, Pak? Atau investasi yang aman? Oke. Baik, ini pertanyaan bagus nih. Apakah aplikasi ya yang dia nulis ya diizin terdaftar atau dapat izin dan diawasi oleh OJK itu memang aplikasi yang legal? Nah, saran kami sekarang yang namanya teknologi informasi itu logo OJK bisa ditempel di mana-mana aja. Ya, orang bisa buat. Jadi kami berharap mendorong masyarakat, walaupun memang sih di POJK kami mewajibkan yang legal itu mencantumkan tulisan diawasi oleh OJK atau terdaftar dan diawasi oleh OJK, tapi tetap kami berharap masyarakat proaktif juga untuk mengecek kembali, ya. Jadi cross check lagi, lihat di website resmi OJK apakah memang dia benar-benar dapat izin dari OJK. Karena digital ini kan semua bisa dimodifikasi ya, muka aja bisa difilter dan sebagainya. Betul, Pak. Lalu selanjutnya soal investasi ilegal ya. Ya, yang skema Ponzi, Pak. Wah ini kalau yang namanya udah pakai skema Ponzi ini udah jelas ini nggak boleh secara undang-undang, secara peraturan. Jadi kalau udah mekanisme skema Ponzi ya sebaiknya ditinggalkan lah. Karena udah Karena sudah pasti mekanismenya ini sudah ilegal. Iya, sudah pasti ada yang dirugikan. Oke. Berarti skema Ponzi fix ini sudah confirm dari Pak Rido dari OJK sendiri bahwa itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari lanjutan dari Ibu Imelda Purba. Ada nggak sih Pak sekolah khusus yang difasilitasi oleh OJK Pak buat belajar tentang investasi atau wealth management? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Kalau skala khususnya biasanya kami serahkan kepada orang-orang yang atau praktisi yang sudah bergerak dan dapat izin juga untuk melakukan pelatihan. Tapi biasanya OJK juga melakukan pelatihan tapi memang belum secara berkelanjutan. Nah, biasanya yang berkelanjutan itu kalau di pasar modal itu BI melaksanakan, namanya sekolah pasar modal. Kalau misalnya untuk entitas lain biasanya POJK yang terkait lainnya kita ada POJK seingat saya 76 ya. Itu mewajibkan setiap POJK melakukan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan tadi spesifikasi masing-masing produk investasi atau produk jasa keuangan masing-masing entitas. Tapi biasanya kalau untuk sosialisasi kami biasanya bersifat umum. Nah, kalau untuk berkelanjutannya biasanya kita serahin kepada industri atau kepada praktisi atau entitas yang memang ahli di dalamnya. Karena kembali lagi OJK sebenarnya nggak boleh endorse ya, misalnya harus ke sana produknya atau nyebut POJK ini nanti nggak adil kan? Kok yang di sana regulatornya ini sih seolah-olah kayak endorse gitu. Ya. Jadi seperti itu. Tidak diperbolehkan gitu ya Pak. Jadi silakan. Bahkan kami pegawai OJK nggak boleh investasi saham. Oh gitu, oke. Oh baru tahu nih Pak. Saya kode gitu etik. Ya, Pak? Betul ya. Baru tahu Pak Rido. Oke Pak. Tapi Rido, harus tahu juga, misalnya. Ya. Oke. Ada lagi Pak? Enggak, silakan Mas. Oke. Berikutnya Pak Rido dari ini kurang lebih mirip nih antara dari Pak Samuel Rujianto dan Ibu Suri Melinda terkait tadi Pak yang skema Ponzi Pak. Mereka tertarik bertanya apakah MLM Pak, multi level marketing, masuk kategori investasi aman dan diawasi juga oleh OJK Pak. Oke, jadi secara sederhana yang diawasi oleh Oke, baik. Jadi kalau secara sederhana ya kalau yang namanya investasi yang di bawah atau produk investasi yang ada di bawah OJK itu masuknya di sektor jasa keuangan. Nah, kalau MLM ini udah punya bentuknya barang, berarti dia otoritasnya itu bukan OJK, yang lain misalnya kayak Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu perhatikan 2L tadi, cek aja. Dan itu haknya konsumen untuk nanya sedetail-detailnya. Sudah dilindungi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tolong tanya sedetail-detailnya. Tapi kalau memang udah skema Ponzi sebaiknya dihindari karena itu kan udah jelas ya dilarang. Ya, tapi kalau misalnya bentuknya MLM terus dia ada izin, kan MLM banyak juga tipenya macam-macam ya. Apalagi kalau bentuknya masih jual barang, ada underlying-nya dan sebagainya. Nah, ini perlu penelusuran lebih dalam lagi. Tapi ingat aja yang 2M tadi. Oke.
Oke, jadi kembali ke 2L tadi ya, Pak. Oke, ini ada yang bertanya juga, Pak, tentang skema Ponzi, Pak. Kenapa sih, Pak, mungkin perlu diperjelas dan dipertegas lagi oleh Pak Ridho nih tentang skema Ponzi itu kenapa dilarang sih, Pak? Dan apa Kenapa yang dimaksud dilarang? skema Ponzi? Ini ada yang bertanya seperti itu. Jadi kan skema Ponzi itu sebenarnya ada yang bilang modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Jadi secara sederhana sih mereka imbal hasilnya tuh nggak jelas, apakah jualan, apakah mereka melaksanakan misalnya investasi ke tempat yang lain dan sebagainya. Dia cuman kayak gali lubang tutup lubang lah. Jadi itu yang memang harus hati-hati masyarakat, karena kalau enggak bisa rugi besar masyarakat. Karena ketika misalnya, kan biasanya mereka narik dari bawah lagi nih uang, misalnya contoh dana, terus habis itu tiba-tiba berhenti, nggak ada lagi. Nanti siapa yang nutupin dana anggota yang lebih seniornya ini? Mau nggak mau akhirnya yang baru bisa kena, atau misalnya uangnya tidak bisa diganti dan sebagainya. Jadi memang saran kami sih harus hati-hati ya dengan skema Ponzi. Bukan hati-hati, malah dilarang. Ya, dan memang dilarang ya Pak skema Ponzi. Nanti teman-teman dapat pelajarin lagi tentang skema Ponzi, atau mungkin webinar berikutnya dari Efek akan bawakan tentang skema Ponzi seperti apa supaya ada gambaran ya. Ini masukan buat FM nih. Yeah. Oke. Oke Pak, beberapa pertanyaan berulang sudah dijelaskan tadi. Daftar investasi resmi yang terdaftar di OJK, silakan akses dari website OJK di www.ojk.go.id. Teman-teman dapat akses sana untuk tahu investasi resmi, dan yang mungkin masuk tidak resmi juga ada di sana ya Pak ya, di list di sikap bangun dan waspada tadi ya, Satgas Waspada Investasi ya. Oke. Dari Ibu Imelda sudah. Ada lagi FM pertanyaan mungkin yang terlewat? Untuk forex sendiri Pak, itu di Bapepti ya Pak ya? Investasi forex Pak. Ini ada bertanya, pernah ditawarkan investasi forex dengan memakai robot Pak. Saat saya bertanya apakah mendapatkan izin dari OJK, pihak penawar menginfokan bahwa mereka tidak di jasa keuangan, sehingga tidak memerlukan izin OJK Pak. Oh iya. Oke. Iya, jadi kalau trading forex itu izinnya ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti tadi. Itu bukan di bawah OJK. Oke, untuk forex berarti bukan ke OJK. Oh iya Pak. Ada nanti Bapak Ibu mungkin bisa jadi rujukan yang terkait skema Ponzi, bisa dilihat di Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Nanti memang akan ada perbedaan antara skema piramida dan skema Ponzi, karena biasanya kan kalau piramida lebih sering dikenal dengan MLM tadi ya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi rujukan kita. Oke. Berikutnya Pak Ridho dari Pak Iskandar Zulkarnain terkait indeks literasi dan inklusi keuangan Pak yang dikeluarkan oleh OJK. Apa yang dimaksud dengan indeks literasi dan indeks inklusi Pak? Dan perbedaan keduanya seperti apa? Ya, baik. Jadi secara sederhana, indeks literasi itu mencakup bagaimana pemahaman seseorang terkait produk-produk jasa keuangan. Kalau nggak salah, seingat saya, tahun 2019 OJK udah survei, itu baru sekitar 38,03% tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Nah, lalu yang kedua, kalau inklusi itu secara sederhana, bagaimana masyarakat ini terakses ke industri jasa keuangan. Itu baru sekitar 76,2% lah. Jadi memang ada gap sebenarnya antara indeks literasi produk jasa keuangan, tapi belum paham produk jasa keuangan seperti apa. Biasanya kenapa? Ya karena mungkin butuh uang, akhirnya ambil kredit dan sebagainya. Jadi memang
masih ada gap antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Oke, cukup jelas disampaikan tentang literasi dan inklusi. Berikutnya Pak Rido, sepertinya ini pertanyaan, belum, saya pikir sudah terakhir. Kalau untuk koperasi digital Pak, apakah masuk dalam pengawasan OJK Pak? Oke, ini pertanyaan bagus nih dan banyak ditanyakan. Jadi kalau soal koperasi itu udah ada kementeriannya sendiri yang mengatur dan sebagai regulator maupun pengawasnya yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi koperasi entah apapun itu jenisnya termasuk koperasi simpan pinjam itu berada di bawah pengawasan mereka, bukan di bawah pengawasan OJK. Kecuali koperasi tersebut sudah mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro syariah. Nah, itu baru berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Oke. Dari Ibu Pariyati, jadi tadi koperasi langsung ke Departemen Koperasi ya Pak ya, jadi bukan dalam pengawasan OJK. Ya, Kementerian Koperasi. Termasuk ada dinas-dinasnya kalau di daerah, itu bisa lapor kalau ada yang bermasalah. Kecuali tadi kalau udah dapat izin sebagai LKM ya, atau LKMS. Oke, berarti ke ini ya, OJK Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, ciri-ciri investasi yang aman Pak? Lalu sebaiknya kalau mau investasi yang berkaitan dengan uang, sebaiknya kemana? Maksudnya kalau Pak Rido kemana investasi? Ya, kalau tadi kalau kami sih sebagai regulator ya nggak bisa misalnya sebaiknya ke sini gitu karena sepanjang itu udah kami kasih izin produknya maupun variasinya turunannya derivatif dan sebagainya itu bisa digunakan oleh masyarakat. Nah yang kami dorong ke masyarakat adalah masyarakat paham risiko dan manfaatnya. Tadi saya udah ada tabel ya tadi ya bulat-bulat tadi kan. Kalau misalnya contoh tabungan bank umum atau di BPR itu kan resikonya kecil tapi ya tadi imbal hasilnya kecil. Habis itu naik mungkin ada yang pakai PAID ya, produk asuransi yang diinvestasikan atau obligasi pemerintah, korporasi atau ke reksadana macam-macam jenisnya, lalu ke saham. Bahkan yang tadi kita lihat di buletan itu yang paling tinggi ya, jadi entrepreneurship katanya gitu ya. Jadi wirausaha. Nah itu saran kami, tolong masyarakat punya kesadaran untuk memahami resiko dan manfaatnya. Nah, salah satu tadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun POJK yang kami keluarkan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menjelaskan secara rinci terhadap produk tersebut baik dari risiko manfaat. Jadi masyarakat juga saran kami proaktif bertanya ya sebelum akhirnya menggunakan produk tersebut dan pakailah sesuai dengan kebutuhan dan yang produktif ya, tadi. 4 tips tadi Pak ya, yang terdaftar, pinjam sesuai kebutuhan, pinjam yang produktif, dan pahami produknya seperti apa. Oke. Yes, betul. Baik, masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini luar biasa seru banget ya yang bertanya dan terima kasih nih. Iya Pak, sepertinya sudah semua, sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Kalau begitu, oke. Oke, kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin nanti akan ada pertanyaan susulan ataupun hal-hal lain yang mau ditanyakan ke kami di Efek ataupun ke narasumber dalam hal ini Pak Ridoni Utasoid, silakan teman-teman layangkan email ke vinedu.id@gmail.com, cantumkan nama, hal yang ingin ditanyakan dan tahu acaranya dari mana. Nanti kita akan coba bahas pertanyaan, kita balas pertanyaan yang teman-teman sampaikan melalui email tersebut. Jangan lupa juga teman-teman untuk kita minta isi feedback. Alamatnya ada di bawah bit.ly feedback Efek 10 Oktober 2020 ya. 10 OKT 20 itu nanti juga akan di-sharekan oleh admin di WA group. Boleh teman-teman untuk tolong isi feedback tersebut karena ini sangat penting bagi perbaikan kami ke depan. Next event, teman-teman silakan follow Instagram kita untuk event selanjutnya, webinar selanjutnya di Instagram kita @vinedu.id. Nanti kita akan sampaikan minggu depan kita akan topiknya apa nih, seperti itu. Kabarnya sih sepertinya ada estate planning ya, atau perencanaan waris.
tapi akan kita lihat nanti seperti apa. Jadi teman-teman mungkin yang belum follow, silakan follow Instagram kita di @vinedu.id. Jangan lupa juga ikuti channel YouTube kita di Vinedu Indonesia. Join juga WhatsApp kita, grup WhatsApp kita ada sahabat Vinedu, grup WhatsApp komunitas dari sahabat Vinedu di sahabat FE2. bit.ly/sahabat FE2. Di situ kita akan biasanya informasi tentang event, ada diskusi juga di sana, termasuk juga buat teman-teman yang punya usaha, punya produk, kita nanti ada waktunya juga untuk sharing, saling berbagi, mendukung begitu ya. Tapi tidak tiap hari, hanya hari tertentu saja kita sampaikan, kita perbolehkan grup itu untuk sharing tentang produk dari teman-teman, dari masing-masing anggota, setiap anggota. Ditunggu untuk bergabung. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Rido ada kesimpulan summary seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau kami dari OJK selaku regulator, pengawas maupun yang punya peran melindungi ya 3M, mengatur, mengawasi dan melindungi, kami mendorong masyarakat untuk menggunakan produk investasi apapun, khususnya di sektor jasa keuangan, itu secara sederhana tadi ingat aja 2L, legal dan logis. Jadi pastikan bahwa dapat izin dari entitas atau dari otoritas terkait. Lalu yang kedua legal, logis ya. Logis itu berarti secara wajar. Jadi kalau memang udah nggak wajar, imbal hasilnya atau iming-imingnya meluber kemana-mana gitu, udah besar banget, itu balik lagi ke poin yang pertama, lihat legalitasnya. Kami mendorong masyarakat kita semua lebih bagus mencegah daripada mengobati, kan ada pepatah seperti itu. Jadi kami berharap masyarakat juga yang punya proaktif, termasuk kita semua sama-sama untuk meningkatkan kesadaran pemahaman terkait produk investasi yang akan kita gunakan. Jadi pahami resiko dan manfaatnya. Dan semoga kita bisa menggunakan dana kita, uang kita juga untuk berinvestasi dengan tujuan semakin meningkatkan kesejahteraan diri, termasuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu aja dari kami, Mas. Ya, terima kasih Pak Rido, cukup lengkap kesimpulan hari ini, bahwa jadi harapannya teman-teman kita semua semakin dapat waspada dalam berinvestasi dan terhindar dari investasi bodong, sehingga tujuan keuangan dari kita semua teman-teman dapat tercapai ke depannya sesuai dengan harapan. Oke, akhir kata saya Daniel Pardede mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua siang hari ini dalam webinar kita. Sampai ketemu di webinar kita selanjutnya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Daniel dan tentu IFEC ya. Pak, IFEC, Pak. Terima kasih nih untuk kesempatan kita.